takut. Tapi si perempuan itu emang nggak menuju ke tempat Pak Basir, tapi terlihat jelas karena berdepanan dengan tangga itu. Pas di situ Pak Basir pura-pura nggak tahu lihat, tapi memandangin, memandangin. Nah, perempuan itu berjalan turun dari tangga langsung ke arah kiri, ke arah toilet. Pas di situ Pak Basir diam aja, saking takutnya karena bulu kuduk semuanya udah merinding karena baru pertama ngeliat yang kayak gituan. Saking ketakutannya Pak Basir hanya bisa diem aja, berarti balik lagi enggak ya, di dalam pemikiran Pak Basir itu. Selang nggak berapa lama tercium bau aroma melati. Kok bau melati? Pak Basir bilang seperti itu. Semakin bulu kuduknya Pak Basir itu merinding, dan muka pun udah mulai mau lari kemana. Cuman diam di tempat aja Pak Basir. Akhirnya setelah bau-bauan itu Pak Basir ngedenger suara kayak komputer gitu, keyboardnya lah, kayak ada orang lagi ngetik tik 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 tik, bunyinya seperti itu. Pak Basir makin penasaran, coba untuk memberanikan diri Pak Basir itu. Cuman Pak Basir membawa pentungan sama senter, sembarilah mengecek ke situ, ke ruangan yang ada suara seperti suara komputer yang nyala dengan kayak lagi ngetik gitu. Pak Basir pelan-pelan jalan menuju ke ruangan yang tadi. Karena dari ruangan yang suara itu sama area toilet itu ya nggak jauh, ngelewatin lah. Kalau mau ke toilet pasti ngelewatin ke ruangan itu. Nah, pas di situ Pak Basir coba ngelihat lagi dari jendela kaca, karena kan di perusahaan itu kacanya besar kan, jendelanya seperti inilah. Dia kan di ruangannya juga gelap. Akhirnya Pak Basir nyenterin pakai baterai, tapi nggak ada komputer yang nyala satupun, semuanya mati. Ketika Pak Basir lagi melihat-lihat di jendela, Pak Basir nyium bau busuk banget, sampai Pak Basir bilang mau muntah lu, karena bau busuk banget. Pas nggak lama di situ Pak Basir noleh ke arah toilet itu, ke ruangan yang toilet itu noleh. Pas noleh Pak Basir ngeliat depan-depanan ada satu sosok makhluk dengan mukanya yang penuh belatung dan berbau busuk. Noleh, Pak Basir terjatuh, lari dari ruangan itu tuh, lari sampai ke depan gerbang yang untuk keluar, karena dia panik dan takut, padahal kuncinya itu ada di ruangan dia tidur.
Dak dok dak dok dok. Wah, saking takutnya. Akhirnya Pak Basir itu megang-megang kantong. Ternyata inget, dia kunci itu ketinggalan, nggak dikantong karena disimpan di meja. Pasir coba untuk beranikan diri lagi masuk ke ruangan tempat dia tidur, tapi tidak menoleh menoleh ke area toilet itu. Ketika itu akhirnya kunci udah diambil, Pak Basir buru-buru lari untuk ke gerbang, buka gerbang, dan Pak Basir memutuskan untuk lari ke area di mana di situ ada sapam komplek. Dia ada kayak gubukan gitulah. Dia cerita, nyampe situ dia cerita ke sapam komplek itu. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Basir dengan muka pucatnya, muka ketakutannya, akhirnya menceritakan sama sapam komplek itu. Sebut aja namanya Pak Boror, Pak Bros. Ya, Pak Bros. Ini Pak Bros. Saya ngeliat makhluk di tempat kerja. Yang bener sih, bener. Emang di situ sama siapa? Saya sendirian karena saya mau pulang, malas kecapean.